Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Selamat datang di sosialisasi antri.vip, solusi antri tanpa antri. Bapak Ibu, saya Didi Mulato, saya menyapa Bapak Ibu semua dari Kota Solo. Hari ini kami ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana tool antri kami bisa membantu buat Bapak Ibu semua untuk mengelola antrian, entah itu antrian pasien, entah itu antrian perbankan, atau antrian dalam bidang apapun, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, nanti kita akan buka sesi tanya-jawab, Bapak Ibu. Namun demikian, saya mohon izin untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang kami meluncurkan aplikasi antri.vip ini, Bapak Ibu. Saya Didi, 42 tahun, Bapak Ibu. Saya latar belakang adalah sebagai seorang programmer, Bapak Ibu. Saya mengerjakan banyak aplikasi, Bapak Ibu. Salah satunya saya juga mengerjakan aplikasi antrian yang digunakan oleh beberapa bank, Bapak Ibu, bank ternama cukup besar dan cukup banyak yang menggunakan aplikasi kami. Dulu berbasis pada desktop, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke bank ada kata-kata seperti nomor antrian 1 dipersilahkan menuju ke teller, nomor antrian 2 dipersilahkan menuju ke teller. Nah, itu aplikasi buatan saya, Bapak Ibu, dan itu adalah suara istri saya juga, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, aplikasi itu sudah mulai tidak relevan lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena basisnya adalah PC, Bapak Ibu, dan orang harus datang. Sehingga berangkat dari situ, Bapak Ibu, kami akhirnya memutuskan untuk mencoba untuk melakukan inovasi terhadap aplikasi kami, dan alhamdulillah hari ini saya didukung teman-teman dari komunitas bisnis digital yang beranggotaan lebih dari 8.000 member di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Kami meluncurkan beberapa aplikasi, ada cukup banyak aplikasi, Bapak Ibu. Kami mampu untuk setiap minggu dari komunitas bisnis digital mengadakan seminar yang dihadirin lebih dari 10.000 peserta. Oke, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami mendapatkan rekor muri sebagai penyelenggara seminar dengan peserta terbanyak di Indonesia, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini rekor kami dapatkan dari Museum Rekor Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu kebahagiaan, kebanggaan bagi kami, Bapak Ibu, bisa dipercaya untuk meraih rekor muri sebagai penyelenggara seminar dengan undangan digital terbanyak di Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami mengadakan seminar dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Dari kami sudah pernah seminar di Aceh, kami pernah seminar di Manado, kami pernah seminar di Tarakan, kami pernah seminar di Lombok, sampai Merauke kami pernah mengadakan seminar, dan setiap seminar selalu dihadirin lebih dari 1.000 peserta, Bapak Ibu. In-house langsung di kami menggunakan hotel di Novotel, di Swiss Bell, Bapak Ibu. Kami mengadakan seminar yang misi kami adalah dari komunitas bisnis digital, kami ingin membantu 1 juta pengusaha go digital. Kami ingin menciptakan orang-orang yang melek teknologi yang go digital, Bapak Ibu. Nah, berangkat dari situ, Bapak Ibu, begitu banyak hal-hal kami temuin di lapangan, dan salah satu, Bapak Ibu, kejadian terjadi pada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Istri saya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Bapak Ibu, ada gangguan kesehatannya, terus kemudian harus periksa, Bapak Ibu. Waktu itu saya sedang meeting. Kemudian saya ini, Bapak Ibu, waktu itu buru-buru ke dokter, Bapak Ibu. Sampai di dokter, waktu itu kita telepon untuk daftar antrian, diminta hadir jam 8 pagi. Bapak Ibu, saya minta maaf, saya belum buka untuk sesi tanya jawab. Nanti saya akan izinkan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu menanyakan segala sesuatunya. Oke? Saya mohon izin untuk ini to the point, Bapak Ibu, sehingga nanti kita lebih singkat, Bapak Ibu, untuk tanya jawabnya. Oke, sesi ini terbuka untuk umum, Bapak Ibu, sehingga pertanyaannya nanti yang berkaitan tentang umum, tentang masyarakat, Bapak Ibu. Oke, nah berangkat dari situ, Bapak Ibu, waktu itu saya telepon ke dokter, untuk bukan dokter, maksudnya ke petugas di rumah sakit ternama, Bapak Ibu, rumah sakit terkenal. Saya punya akses di sana, Bapak Ibu, dan kita datang jam 8 pagi, Bapak Ibu. Oke, katanya petugasnya jam 8 pagi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita udah buru-buru dari rumah sampai sana on time jam 8, Bapak Ibu, ternyata baru dilayanin pukul
10.15. 2 jam 15 menit waktu saya dibuang sia-sia. Pengalaman kedua Bapak Ibu, itu kejadian 2 tahun yang lalu ketika ibu mertua saya Bapak Ibu dirawat juga Bapak Ibu. Yang merawat harus dokter itu. Karena di daerah itu Bapak Ibu yang dokter yang bisa untuk kasus itu hanya 1 dokter itu Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu saya antri dari jam 7 pagi baru dilayanin jam 2 lebih 20 menit. Dari jam 7 pagi baru dilayanin jam 14.20 menit Bapak Ibu. 2 hal ini Bapak Ibu yang saya begitu marah. Kenapa? Sebuah lembaga yang sangat profesional, rumah sakit yang sangat profesional, katanya social distancing, katanya jaga jarak, tetapi pihak-pihaknya tidak mampu mengkomunikasikan untuk membuat semuanya berjalan dengan baik Bapak Ibu. Kita disuruh menunggu di situ pakai masker, Bapak Ibu tahu sendiri pakai masker orang yang nggak biasa. Itu rasanya gimana sekali Bapak Ibu. Kenapa kita harus nunggu di situ? Kenapa kita tidak diciptakan satu sistem Bapak? Jadi berangkat dari situ Bapak Ibu saya marah betul. Dengan sistem antrian yang ada di Indonesia. Marah juga ketika antri di perbankan panjang sekali. Marah juga ketika kemarin anak saya ngambil KTP, Bapak Ibu ngantri panjang sekali. Marah sekali ketika staf saya harus ngurus perpanjangan pajak kendaraan, ngantri panjang sekali. Marah juga ketika saya ngurus imigrasi, antrian panjang sekali. Pertanyaannya kenapa tidak kita berusaha untuk memanjakan customer kita? Kenapa tidak ada upaya untuk membuat customer kita sangat bahagia? Akhirnya tercetus Bapak Ibu dari situ Bapak Ibu. Saya membuat sebuah aplikasi Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu? Aplikasi ini murni saya desain sendiri. Kita sudah desain sedemikian rupa untuk membuat antri tanpa antri. Sekali lagi, temanya adalah membuat antri tanpa antri. Orang bisa mendaftar antri dari rumah masing-masing, kemudian mendaftar masing-masing, kemudian dapat notifikasi, bisa melihat di website, plus dapat WA, pesan WhatsApp, plus dapat pesan email, plus untuk daerah-daerah tertinggal saya lengkapin juga untuk SMS Bapak Ibu. Sehingga orang ketika daftar antrian dia langsung terima WA, email, SMS. Waktu daftar. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Saya langsung demo Bapak Ibu ya. Saya langsung demo. Ketika orang mendaftar antri Bapak Ibu, orang tinggal masukkan basisnya website. Kenapa lebih gampang? Kalau saya bikin aplikasi, tentunya masuk ya cuman mau daftar antri aja, nginstal aplikasi, besok ganti dokter ganti aplikasi. Nah, ini satu website saja. Antri. Sini Bapak Ibu, masuk website kita antri.vip. Kemudian dokter atau perbankan atau siapapun lembaga yang memiliki aplikasi ini nanti akan dapat kode masing-masing Bapak Ibu. Contoh dokternya kodenya 100. Oke, klik lanjutkan Bapak Ibu. Maka ini adalah antrian untuk Dokter Gunawan. Oke, kemudian orang bisa mendaftar di sini. Atau dokter juga bisa memilih seperti ini. Daftarnya langsung antri.vip _Dokter Gunawan. Nggak perlu masukin kode, langsung nama dokternya juga bisa. Enter Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu masuknya. Jadi ada 2 cara untuk mendaftar. Masuk antri.vip, masukin kode, atau langsung sebutin lengkap. Antri.vip _Dokter Gunawan atau nanti dokter siapa sesuai dengan nama dokter masing-masing bisa di custom Bapak Ibu. Oke? Begitu orang sudah mendaftar di sini Bapak Ibu. Di sini udah bisa kelihatan Bapak Ibu. Oh, tanggal Selasa tanggal 10 udah penuh. Rabu tanggal 11 November sudah penuh. Kamis tanggal 12 November sudah penuh. Oh, orang bisa ngantrinya tanggal Jumat tanggal 10. Dia bisa milih. Oh, aku mau Sabtu aja, bisa milih. Semua ini bisa di-custom oleh dokter Bapak Ibu. Saya tunjukkan, saya coba. Nanti dokter loginnya di sini Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan untuk login dokternya. Login. Ini contoh Bapak Ibu, saya login dulu Bapak Ibu. Oke, ini adalah halaman untuk dokter atau petugas antrian perbankan juga bisa, kantor BPJS juga bisa, atau mungkin Samsat juga bisa, atau kantor Dukcapil juga bisa. Ini adalah halaman depan
yang bisa digunakan oleh dokter mengkondisikan atau mengelola pasiennya, Bapak Ibu. Kan ini tadi Bapak Ibu lihat, di sini antriannya penuh tanggal 10. Kenapa? Karena ini dibatasin Bapak Ibu. Nah, saya bisa rubah batasnya Bapak Ibu, masuk ke bagian pengaturan. Di sini masuk ke pengaturan Bapak Ibu. Saya ubah batasnya Bapak Ibu. Ini saya batasin 30 antrian. Sekarang coba saya rubah jadi 35 Bapak Ibu. Kemudian saya klik simpan. Setelah saya simpan Bapak Ibu, di sini saya refresh coba. Yang tadinya penuh Bapak Ibu perhatikan sekarang masih ada 5 antrian. Karena saya tambahin 5 kapasitas lagi Bapak Ibu. Yang tadinya 30 sekarang 35. Yang tadinya penuh sekarang bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi jumlah pasien atau jumlah antrian bisa ditentukan sendiri oleh si pengguna aplikasi ini. Oh, batasan antrian saya mampu, misalkan dokter gigi hanya mampu 5 misalkan. Ya udah tulis 5. Oh, saya tukang pijat sehari mampu mijet 15, tulis 15 Bapak Ibu. Nah, setelah orang mendaftar Bapak Ibu, di sini orang mendaftar, misalkan contoh saya daftar hari ini Bapak Ibu, tanggal 5. Saya sebut nama saya misalkan Mas Dimas misalkan. Dimas, ini misalkan nama saya contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian ini periksa lambung, misalkan mau apa yang diinginkan. Klik saya bukan robot, kemudian daftar antrian Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Berhasil mendaftar antrian nomor 31 Bapak Ibu. Maka saya sudah tercatat atas nama Dimas, antrian nomor 31 Bapak Ibu, nomor 3 statusnya antri Bapak Ibu. Nih, ada 31 orang. Namanya kita hidden Bapak Ibu, yang muncul hanya nama orangnya saja, selainnya akan hidden. Kenapa ini? Untuk menjaga kerahasiaan data Bapak Ibu. Ini bagian dari kami mendukung untuk kerahasiaan data Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini antriannya. Jadi orang bisa nunggu antrian dari rumah masing-masing. Tidak perlu datang ke klinik, tidak perlu datang ke rumah sakit, tidak perlu datang ke samsat, tidak perlu datang ke lembaga apapun. Nunggu antri tanpa antri. Nunggunya di rumah saja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Anggap contoh, ini dokter, ini contoh dokter Sasongko misalkan. Dokter Sasongko sudah menggunakan aplikasi antri Bapak Ibu. Oke, kemudian dokter Sasongko mulai praktek. Dokter tinggal ngeklik mulai saja. Klik mulai. Maka pada saat klik mulai, yang namanya Pak Joni Sutejo ini otomatis dapat pesan. Isi pesannya seperti ini Bapak Ibu. Edit pesan di sini. Akan dapat pesan seperti ini. Waktu masuk antrian. Ini isi pesannya bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Pesan kepada antrian yang tiba antrian. Oke, isi pesannya seperti ini Bapak Ibu. Sapaan panggilan ini akan diganti dengan namanya. Pak Budi, dipersilahkan masuk, kami siap melayani Anda. Nama member ini nama Bapak Ibu sebagai pengguna antrian Bapak Ibu. Misalkan Dokter Sasongko, otomatis ganti sendiri. Terus dapat email juga. Pak Budi dipersilakan masuk, kami siap melayani Anda. Terus dapat SMS juga. SMS-nya pendek Bapak Ibu. Pak Budi dipersilakan masuk, kami siap melayani Anda. Salam Dokter Sasongko. Ini otomatis terkirim kepada orang yang sudah tiba waktunya dilayanin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini begitu diklik lanjut. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan di pasien. Ini adalah tampilan di pasien Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat statusnya nomor 1 sekarang dilayanin. Kan saya ini antrian nomor 31. Nah, di sini statusnya dilayani nomor 1. Oh, saya bisa memperkirakan nih baru nomor 1 yang dilayanin. Oke, kemudian si dokternya ngeklik lanjut lagi. Klik lanjut. Sekarang yang dilayani namanya Bu Chandra. Antrian berikutnya Pak Samsul Bahri. Oke. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, di layarnya customer otomatis berubah Bapak Ibu, dilayani nomor 2. Nomor 1-nya udah selesai. Kemudian Bapak Ibu klik lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu, di sini perhatiin Bapak Ibu, nih saya mode lambat Bapak Ibu, perhatikan saya tidak ngeklik apa-apa Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu perhatikan sekarang dilayaninya nomor 3. Nomor 1 dan 2 selesai dan seterusnya Bapak Ibu. Klik lanjut lagi dan Bapak Ibu perhatikan
Oke, maka di sini juga otomatis yang dilayani sekarang nomor 4 dan seterusnya. Sehingga pasien ataupun pengguna jasa Bapak Ibu semua akan merasa nyaman dengan cara ini dan otomatis dapat pesan WhatsApp, kemudian dapat email, dapat SMS Bapak Ibu. Saya coba lihat Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ini contoh pesan Bapak Ibu yang terkirim ini dalam bentuk WA Bapak Ibu. Ini WA-nya Bapak Ibu. Pak Didi dipersilahkan masuk. Ini kalau udah tiba antriannya Bapak Ibu. Terus kemudian waktu daftar Bapak Ibu, waktu daftar juga ada pesannya Bapak Ibu. Nih contoh Bapak Ibu. Contoh pesannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, silahkan masuk, Anda terdaftar di antri VIP nomor sekian gitu ya. Jadi ini semua otomatis Bapak Ibu. Nih contoh tadi. Ini, Pak Didi Anda telah terdaftar antrian nomor 6 tanggal 9 November. Semua langsung kelihatan sehingga pasien akan dapat informasi, dapat WA, email, SMS sehingga itu akan membuat peserta antrian menjadi nyaman sekali. Pada saat antrian kurang 5, dapat pesan lagi. Pak Didi, antrian Anda kurang 5, silahkan siap-siap. Pada saat antrian kurang 1 lagi, bisa di-set lagi. Pak Didi, antrian Anda kurang 1 lagi, silahkan siap-siap di depan tempat pelayanan kami. Pada saat tiba antriannya, pasien atau pengguna antrian akan dapat pesan lagi. Pak Didi, silahkan masuk, kami siap melayani Anda. Setelah selesai, pasien juga akan dapat pesan lagi, Pak Didi, terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Mohon masukannya jika ada pelayanan kami yang kurang. Dan semua terkirim otomatis, Bapak Ibu. Sehingga pasien sangat enak, kemudian dokter juga enak, atau pengguna antrian yang lain juga sangat enak menggunakan hal ini, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Oke. Nih. Di sini juga ada fasilitas, misalkan ini saya lanjut dulu Bapak Ibu, beberapa antrian, lanjut dulu sampai antrian kesekian Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Nih, sekarang antrian sudah sampai nomor 8 Bapak Ibu. Terus kemudian sekarang saya lanjutkan antrian nomor 9. Oke. Nah, kemudian ini ternyata kok udah dipanggil-panggil nggak datang-datang. Oke, maka saya bisa klik lewatin Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di sini nomor 9 dilayanin. Oke, sekarang saya klik di sini lewatin Bapak Ibu. Masuk klik lewatin. Klik lewatin. Perhatikan Bapak Ibu di sini Bapak Ibu, saya tidak pencet apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di sini, Anda ditangguhkan 5 antrian. Sehingga dia akan ditangguhkan Bapak Ibu. Tidak dilayanin untuk 5 antrian Bapak Ibu. Dia akan ngelayanin dulu nomor 10. Klik lagi Bapak Ibu, lanjutkan. Di sini Bapak Ibu perhatikan. Oke. Nih, dilayanin sekarang nomor 11, nomor 10-nya selesai, nomor 9-nya ditangguhkan 4 antrian. Kemudian klik lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, di sini perhatikan Bapak Ibu. Nih, dilayaninya nomor 12, ini ditangguhkan 3 antrian Bapak Ibu. Kemudian klik lanjut lagi Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu, nih. Sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Nih, ditangguhkan 1 antrian Bapak Ibu. Ya, ini udah selesai duluan. Oke. Sekarang tiba waktunya dia dilayanin Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Nih, sekarang dilayani nomor ini Bapak Ibu. Oke, ini sudah dipersilahkan masuk lagi nomor 9. Ini dilayanin Bapak Ibu. Sekarang saya klik lanjut Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Nih, sudah selesai nomor 9. Sekarang yang dilayani nomor 15 lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ternyata nomor 15 ini tidak kunjung datang Bapak Ibu. Oke, ternyata dia nggak datang. Udah dipanggil beberapa kali nggak datang. Oh, dibatalkan. Bisa. Oh, Pak Bejo dibatalkan. Klik batalkan Bapak Ibu. Klik oke. Nih Bapak Ibu. Maka antriannya akan berkurang Bapak Ibu. Nih, Pak Bejonya hilang dari peredaran Bapak Ibu. Kehapus dari sistem antrian Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, nih hilang Bapak Ibu Pak Bejonya, nomor 15 tadi hilang Bapak Ibu. Oke,
Nah, ini semua Bapak Ibu untuk membuat bagaimana antri tanpa antri Bapak Ibu. Kami menciptakan semuanya yang benar-benar berdasarkan pengalaman kami. Bayangkan Bapak Ibu, customer Anda, klien Anda, pasien Bapak Ibu semua merasa nyaman bersama Anda, mereka happy Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ketika orang bahagia, maka orang akan setia bersama Bapak Ibu semua. No, bukan saatnya lagi kelihatan rame Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan orang daftar antri aja, orang udah kelihatan kok ini rame kok Bapak Ibu. Walaupun orang tidak berkerumun, tapi orang ngelihat, oh yang antri banyak ya, oh di Dokter Sasongko yang antri banyak, tetap kelihatan. Orang bisa mantau, tapi mantau di rumah masing-masing. Orang merasa dihargai. Ih, keren banget ya Dokter Sasongko. Aku bisa ngantri sambil masak. Aku bisa ngantri sambil nganterin anak ngaji dulu. Aku bisa ngantri sambil aku tiduran di rumah. Aku datang cuman kurang 2 menit atau kurang 3 menit. Saya baru datang. Wow, betapa pasien Anda, pelanggan Anda, klien Anda akan nyaman sekali saat itu. Ketika mereka nyaman, maka kenyamanan itulah yang akan berdampak kepada klien, akan dengan sukacita mereferensikan kepada temannya lagi, temannya lagi, temannya lagi, dan temannya terus Bapak Ibu. Itu ada satu keunggulan. Ketika customer kita happy, maka customer kita, saya memiliki banyak bisnis Bapak Ibu. Hari ini bisnis saya punya cabang di seluruh Indonesia. Goal saya adalah menciptakan semua orang happy. Goal kami adalah bagaimana menciptakan klien mau dengan sukacita, mereferensikan bisnis kita kepada teman-temannya. Kalau Bapak Ibu hari ini seorang dokter, bayangkan pasien Bapak Ibu semua mereferensikan Bapak Ibu kepada temannya lagi, temannya lagi, temannya lagi, dan temannya terus. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, sekarang mungkin Bapak Ibu mungkin anggap saja sebagai seorang dokter. Sebagai seorang dokter, pasiennya sehari yang ngantri ada 30-an orang. Berkerumun 30-an orang. Pertanyaannya, kalau 30 orang semua bawa mobil Bapak Ibu, berapa banyak parkiran harus disiapkan? Saya tidak sedikit ketemu orang-orang yang mohon maaf nih Bapak Ibu, akhirnya rame dengan tetangga gara-gara ada satu bisnis yang parkirannya menuin Bapak Ibu. Kendala masalah parkir Bapak Ibu. Kemudian ruang tunggu Bapak Ibu. Ruang tunggu sekarang ada aturan social distancing, harus jaga jarak. Berapa besar ruang tunggu harus disiapkan 30. Berarti harus muat 60 orang Bapak Ibu, karena harus pakai jarak Bapak Ibu. Berapa banyak AC yang harus disiapkan untuk itu semua. Dengan cara ini Bapak Ibu akan menghemat. Menghemat apa? Tidak dibutuhkan petugas untuk mendaftar antrian. Satu. Tidak dibutuhkan ruang tunggu. Cukup ruang tunggu muat 3-4 orang udah cukup Bapak Ibu. Mereka suruh antri di rumah masing-masing. Dikabarin kalau udah waktunya antrian. Bisa mantau di handphonenya masing-masing. Ruang tunggu yang tadinya muat 60 orang kan gede Bapak Ibu. Butuh AC 3. Bisa digunakan untuk ruang praktik yang lain. Bisa digunakan untuk ruang laboratorium. Bisa digunakan untuk fasilitas yang lainnya. Tidak butuh ruang antrian yang banyak. Berapa banyak penghematan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Menghemat petugas untuk ngurusin antrian. Menghemat ruangan bisa digunakan untuk ruangan lain. Menghemat AC yang tadinya hanya untuk orang nunggu tidak diperlukan lagi. Tempat parkir bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain lagi. Penghematan yang luar biasa Bapak Ibu, dan customer happy. Itulah komitmen kami, menciptakan suasana yang nyaman kepada semua orang yang menggunakan antrian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, terjadi penghematan yang luar biasa Bapak Ibu. Sekarang saatnya Bapak Ibu pelajari dengan baik tentang aplikasi antrian kami Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi, saya tunjukkan fiturnya Bapak Ibu. Penghematan terjadi besar-besaran dari sisi Bapak Ibu semua, customer happy, Bapak Ibu hemat banyak. Ketika Bapak Ibu hemat banyak, ruangan bisa digunakan untuk hal yang lain lagi, dan itu akan mendatangkan sesuatu yang lebih membahagiakan buat semua pihak Bapak Ibu. Saya jelaskan beberapa fiturnya Bapak Ibu. Di sini adalah lihat antrian Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang ngantri, berikut datanya termasuk keluhannya. Bisa dilihat juga Bapak Ibu di sini. Oh, ini Pak Joko untuk kontrol dan sebagainya Bapak Ibu. Lihat antrian Bapak Ibu. Oh, ini Pak Darsono, bisa dilihat di sini. Oh, lagi periksa atau apapun. Bisa dilihat Bapak Ibu semua Bapak Ibu. Mau dilihat sampai 1 bulan terakhir bisa. Mau ngelihat antrian 29 Oktober bisa Bapak Ibu. Mau ngelihat antrian tanggal Selasa 20 Oktober lengkap semua Bapak Ibu. Atau mau dicari Bapak Ibu juga bisa, namanya Pak Dimas. Ya, oh nggak ada, oh Dimas, salah nulisnya.
Nih ada Pak Dimas, oh antri tanggal berapa Bapak Ibu bisa dilihat, oh ini Pak Dimas Bapak Ibu ya. Oke, oh Pak Dimas di sini waktu daftarnya tanggal sekian Bapak Ibu semuanya ada lengkap Bapak Ibu lihat di antrian. Oke, kemudian ada menu lagi untuk download antrian. Download antrian adalah untuk mendownload data antrian tadi dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di situ ketika di-download Bapak Ibu saya minta maaf tidak bisa demokan karena ini ada konfirmasi ke email dulu Bapak Ibu untuk keamanan data. Jadi kalau mau download tidak sembarang orang bisa download Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena yang bisa download hanya Bapak Ibu semua. Ya, jadi ketika mau download ini begitu diklik Bapak Ibu ada kode dikirim ke email. Kode email 6 digit Bapak Ibu dimasukkan ke sini, setelah dimasukkan nanti masuk password lagi Bapak Ibu. Jadi 2 tahap Bapak Ibu. Masukin password, kode yang dikirim ke email, baru bisa dipilih data mana yang mau di-download. Itu pun hanya tersedia dalam waktu hanya setengah jam Bapak Ibu. Setelah itu akan hilang. Ini adalah cara kami untuk mengamankan data. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah di-download semua, data udah milik Bapak Ibu semua, udah tersusun dalam bentuk Excel rapi sekali Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu di sini ada edit antrian Bapak Ibu. Ya, edit antrian Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Edit antrian Bapak Ibu, ini pesannya bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Misalkan contoh, pesan apa yang mau diganti? Orang waktu daftar isi pesannya apa? Tinggal diganti aja di sini misalkan, ya. Kata-katanya mungkin Anda lebih senang pakai bahasa agak kedaerahan, mungkin silahkan, atau kata-katanya pakai bahasa Anda sendiri silahkan Bapak Ibu, bisa disesuaikan. Misalkan di sini mau ditambahkan apa, misalkan contoh rumah sakit Permata Bunda misalkan. Boleh juga nama dokternya, bawahnya nama rumah sakitnya juga boleh, tinggal ditambahkan saja di sini Bapak Ibu. Jadi isi pesannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini pesan untuk siapa? Pesan kepada orang yang selesai juga bisa. Kata-katanya misalkan contoh, misalkan selesai, mohon follow Instagram kami bla 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 misalkan ya. Langsung disuruh follow Instagram setelah selesai Bapak Ibu. Bayangkan kalau ini pelanggan satu bisnis, setelah selesai langsung dikasih link Instagram, suruh follow. Setiap hari pelanggan Anda akan nambah follower Bapak Ibu pelanggan Anda, sehingga Anda akan semakin damai bersama pelanggan Anda Bapak Ibu. Jadi apapun pesan bisa dikirimkan di sini Bapak Ibu. Oke, ini adalah untuk antrian Bapak Ibu. Untuk pengaturan Bapak Ibu, bisa ini tadi Bapak Ibu. Nih Dokter Gunawan. Bisa dirubah Bapak Ibu websitenya, misalkan hanya DRGNB misalkan gitu ya. Nih kata-katanya DRGNB misalkan ya. Klik buat link Bapak Ibu. Maka linknya sekarang sudah berubah jadi begini Bapak Ibu. Nih saya coba flash Bapak Ibu. Nih. Ini sudah masuk juga sama Bapak Ibu Dokter Gunawan yang tadi. Jadi linknya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua selama belum digunakan oleh member lain. Ya saya minta maaf kalau mungkin Dokter Agus, wah itu banyak banget. Nah cepet-cepetan aja Bapak Ibu siapa yang duluan pakai, nanti bisa misalkan Dokter Agus misalkan. Boleh misalkan klik Dokter Agus misalkan. Nah ini nanti websitenya jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi ini websitenya saya kembalikan lagi Dokter Gunawan tadi Bapak Ibu. Oke. Ini sudah saya kembalikan lagi Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk deposit pulsa Bapak Ibu. Nah, kan pulsa ini Bapak Ibu selain dari biaya berlangganan aplikasi Bapak Ibu nanti ada pulsa. Pulsa yang kami bebankan hanya Rp50 satu pesan Bapak Ibu. Satu pesan itu sudah komplit SMS, WA, email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuman kami bebanin Rp50 per pesan. Sementara sekali dipencet itu ada 4 pesan Bapak Ibu. Kepada siapa? Orang yang waktunya dilayanin, yang kurang 1, kurang 5 ya. Sama yang selesai Bapak Ibu. Jadi ada 4 pesan. Kita perhatikan Bapak Ibu di sini. Di sini perhatikan pulsanya Rp120, Rp150. Saya klik lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan berkurang Rp200. Setiap kali diklik lanjut,
berkurang Rp200. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri kalau 30 pasien kaliin 30 ya Rp6.000 sehari. Bandingkan dengan kalau Bapak Ibu harus nge-SMS masing-masing, email masing-masing, WA satu-satu. Aduh, capek banget Bapak Ibu ya. Oke, jadi biaya pulsanya sangat murah sekali. Bapak Ibu ngirim SMS saja sendiri lebih dari Rp50. Ini sudah SMS, WA, email hanya Rp50 Bapak Ibu. Nah, pengaturan Bapak Ibu, jadi nanti kalau pulsanya habis, otomatis pesan tidak terkirim, Bapak Ibu langsung top up aja di sini misalkan 100.000, oke, tidak ada masa berlakunya untuk pulsa. Bapak Ibu mau bayar pakai virtual account Mandiri atau kartu kredit atau kartu ATM bisa, klik top up saldo, udah selesai, tinggal ngisi langsung masuk saat itu juga, tidak perlu konfirmasi, tidak perlu japri saya, tidak perlu japri siapapun, langsung masuk, langsung bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Hari kerja Bapak Ibu bisa ditentukan liburnya. Misalkan ini kan saya set hari Minggunya libur Bapak Ibu. Kalau saya set hari Minggunya masuk, bisa juga Bapak Ibu. Misalkan liburnya jadi Sabtu. Saya contoh, kemudian saya klik simpan. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini, nih Bapak Ibu. Ini, di sini daftar antrian, Sabtunya nggak ada Bapak Ibu. Tidak muncul di dalam daftar antrian. Kenapa? Karena Sabtu saya set libur. Sekarang saya rubah lagi Bapak Ibu. Sekarang Sabtunya masuk, liburnya hari Jumat saja. Sama hari Minggu libur, tapi Sabtunya masuk. Klik simpan Bapak Ibu. Tidak pakai lama, di sini sudah berubah Bapak Ibu. Ya, nih Bapak Ibu. Hari Sabtunya ada, Jumat nggak ada, Minggu nggak ada. Oke, kemudian berapa lama orang bisa mendaftar antrian? Ini tersedia untuk berapa hari ini Bapak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Nah, lamanya orang boleh inden antrian bisa ditentukan juga di sini Bapak Ibu. Nih, ini 6 hari. Kalau saya bikin misalkan 30 hari juga bisa Bapak Ibu. 30 hari klik simpan Bapak Ibu. Kemudian di sini anggap pasien daftar Bapak Ibu. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Jumlah antriannya bisa sampai 30 hari. Saya bisa inden antrian sampai 21 Desember 2020 kalau sekarang Bapak Ibu. Oke, jadi bisa ditentukan sendiri berapa banyak antrian yang boleh dipesan Bapak Ibu. Ini saya set kembali 6 hari, kemudian waktunya juga saya batasin lagi 30. Begitu saya set 30 lagi Bapak Ibu, perhatikan di sini tadi kan ini tersedia 2 antrian, 4 antrian, 5 antrian Bapak Ibu. Begitu klik refresh Bapak Ibu, perhatikan di sini jadi penuh. Jadi yang penuh ini udah nggak bisa diklik Bapak Ibu. Jadi orang tidak bisa daftar. Karena udah penuh Bapak Ibu. Jadi Anda tidak mungkin kebanyakan pasien. Ketika nggak bisa pasien yang milih sendiri. Dan tidak perlu nego ke Anda Bapak Ibu. Ya, oh ini masih tanggal 14 ya silahkan daftar atau tidak. Sehingga di sini akan merangsang orang untuk bergegas mendaftar. Kalau nggak mendaftar, tambah ketinggalan lagi loh. Ini berarti dokternya rame banget nih gitu kan. Oh sampai ngantri-ngantri sampai 3 hari baru bisa datang ke sana. Oke, jadi orang tetap tahu bahwa Anda rame Bapak Ibu dari sini Bapak Ibu tanpa orang harus berkerumun. Dengan berkerumun resiko terjadi penyebaran wabah atau apapun semakin tinggi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu aplikasi ini kami desain untuk memudahkan Bapak Ibu semua untuk bisa membuat nyaman semua pihak Bapak Ibu. Oke, kemudian ini data-datanya Bapak Ibu di sini. Misalkan ini tadi Bapak Ibu Anda perhatikan di sini. Ini Dokter Gunawan, spesialis penyakit dalam. Misalkan ternyata datanya dirubah, misalkan di sini adalah spesialis penyakit kulit dan kelamin. Misalkan ini contoh Bapak Ibu ya. Anda tinggal rubah aja di sini Bapak Ibu, klik simpan. Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Nah ini sudah otomatis berubah di daftar antrian. Waktu daftar juga otomatis berubah Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengatur sendiri isi pesannya seperti apa, Bapak Ibu, kata-katanya seperti apa, dan semua otomatis berubah Bapak Ibu. Oke, kemudian alamat juga Bapak Ibu bisa sesuaikan, nomor handphone bisa disesuaikan dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk yang lainnya sudah, ganti password sudah, antrian sudah, depan sudah Bapak Ibu. Kemudian di sini juga sudah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bapak Ibu, sekarang saya akan buka untuk sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang mau ditanyakan boleh sampaikan di chatting. Saya sudah buka untuk fasilitas chatting Bapak Ibu. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaannya berhubungan dengan customer yang akan menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan atau Bapak Ibu ingin menyampaikan secara lisan, saya akan buka live juga kepada Bapak Ibu semua. Oke, silakan Bapak Ibu, saya izinkan untuk menuliskan chatting.
Contoh proposal, saya minta maaf, ini pertanyaan untuk customer, bukan untuk marketing ya. Scan barcode untuk masuk web antriannya adakah? Itu gampang sekali. Untuk scan barcode, jadi Bapak Ibu bisa dibuat sendiri. Oke? Sebentar, scan barcode nanti bisa dirubah sendiri Bapak Ibu. Misalkan contoh Bapak Ibu, ya nanti ini Dokter Gunawan ini bisa dibikin scan barcode Bapak Ibu. QR code Bapak Ibu, ini sendiri aja di internet banyak Bapak Ibu ya, QR code generator. Oke, masukkan aja URL di sini Bapak Ibu, ini masukkan di sini Dokter Gunawan Bapak Ibu. Oke, nih Bapak Ibu, ini adalah QR code-nya udah jadi Bapak Ibu. Tinggal di download aja, udah selesai Bapak Ibu. Ini di scan langsung masuk Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibuat sendiri, nanti ditempel ini di ruang kerja Bapak Ibu semua. Daftar antri, scan kode ini, udah selesai Bapak Ibu ya. Langsung masuk ke website kita. Jadi orang nggak perlu nulis-nulis lagi, tapi tetap sebaiknya ditulis di bawahnya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya jawab satu persatu Bapak Ibu. Scan barcode sudah selesai, kemudian Pak DM di proposal PT AB bisa dijelaskan. PT AB, PT Aku Bisa Indonesia itu adalah perusahaan yang menaungin aplikasi ini Bapak Ibu. Posisinya di Solo Bapak Ibu. PT Aku Bisa Indonesia Bapak Ibu. Kok bisa pulsanya pilihan termurah 1 juta per bulan? Saya minta maaf, itu adalah harga aplikasi ya, bukan pulsa. Oke? Pak bisa bridging dengan SIMRS dan JKN Mobil untuk bisa gabung dengan aplikasi lain, itu Bapak Ibu pada prinsipnya sebenarnya bisa, tetapi dibutuhkan kerjasama khusus Bapak Ibu karena kami harus mempelajarin sistem di sana seperti apa, tapi saya minta maaf itu tentunya ada biaya yang harus disepakatin sekian. Kami pernah membuat satu aplikasi untuk satu rumah sakit Bapak Ibu sampai angka di atas 3 miliar Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya aplikasi itu bisa dikondisikan seperti apapun, tentunya nanti harus dipelajarin dulu seperti apanya, nanti kami analisa, kalau oke nanti kami memberikan penawaran, kalau memang disepakatin kami minta down payment, kami kerjakan Bapak Ibu. Tetapi untuk aplikasi customize sistem informasi manajemen rumah sakit Bapak Ibu itu biasanya angka di atas 1 miliar Bapak Ibu. Kami juga siap mengerjakan ketika memang kami mendapat amanah untuk itu Bapak Ibu. Pengguna aplikasi antrian untuk dokter dan pasien. Betul. Dokternya yang mengoperasikannya, pasien yang memanfaatkan merasakannya. Bagaimana antisipasi web error karena banyak akses? Bapak Ibu jangan khawatir, kami sudah menguji tes Bapak Ibu, website kami sanggup dikunjungin 10.000 pengunjung dalam 1 detik. Kami sudah menguji Bapak Ibu, website kami aman dikunjungin 10.000 orang sekaligus bareng 1 detik, bukan 1 menit Bapak Ibu. 1 detik. Berarti kalau 1 menit 10.000 kali 60 berarti 600.000 pengunjung Bapak Ibu. Rasanya itu lebih-lebih Bapak Ibu ya. Oke, jadi 1 detik kami sudah menguji mampu melayani 10.000 orang daftar sekaligus. Itu masih aman. Berarti masih bisa lebih. Tapi yang aman 10.000 per detik. Dan tentunya kami akan terus memaksimalkan kinerja dari server kami Bapak Ibu ya. Pengaturan jika dokter buka praktek pagi dan sore bagaimana solusinya? Ini Bapak Ibu. Jujur saya belum ada solusi. Solusinya Bapak Ibu daftar 2 aplikasi. Saya minta maaf, belum ada solusi untuk itu. Jadi Bapak Ibu tinggal daftar 2 aplikasi. Karena gini Bapak Ibu, tentunya beda kan Bapak Ibu. Oh, yang pagi jam sekian sampai jam sekian, terus kemudian batasannya misalkan dibatasin 20 antrian, yang sore dibatasin 20 antrian, kan berarti 2 hal berbeda Bapak Ibu. Jadi kami tidak punya kuasa Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti daftar 2 aplikasi Bapak Ibu. Jadi satunya untuk yang di rumah, satunya untuk di klinik, satunya di rumah sakit misalkan begitu ya. Jadi nanti beli 2 aplikasi Bapak Ibu. Saya sudah mikir caranya tapi belum ketemu. Jadi sementara solusinya Bapak Ibu beli 2 aplikasi Bapak Ibu. Oke, bagus sekali aplikasinya Pak Joko Waluyo. Terima kasih Pak Joko Waluyo. Kalau dokternya isoma, antrinya bagaimana? Ya udah, didiemin aja. Nanti kan tidak ada panggilan Bapak Ibu. Ya udah, saya minta maaf. Ini maksudnya supaya ada tulisan gitu ya.
Saya bisa pertimbangkan, Pak. Dokternya sedang istirahat gitu ya. Ini masukan. Saya akan coba pertimbangkan. Nanti dokternya klik sedang istirahat, jadi otomatis di layar nanti ada tulisan sedang istirahat berapa menit begitu ya. Oke, ini masukan. Saya baru dapat sekarang, Pak Erik Tapan. Terima kasih, Pak. Nanti kita akan coba sempurnakan. Kalau checklist SMS tidak diaktifkan, apakah kena pulsa? Sementara tetap Bapak Ibu. Tapi ke depan nanti kita akan sesuaikan Bapak Ibu. Karena jujur Bapak Ibu, kami sekarang masih dalam tahap perhitungan biaya Bapak Ibu. Apakah biaya kami nanti bisa mengcover atau tidak. Jadi sementara itu belum bisa dimatikan. Jadi tetap kami kirimkan Bapak Ibu. Jadi kalau pun SMS dimatikan, biaya tetap Rp50. Karena Rp50 itu murah sekali Bapak Ibu. Rp50 sudah dapat 3 pesan SMS, WA, email itu murah sekali Bapak Ibu. Jadi please jangan ditawar lagi untuk harga pulsanya Bapak Ibu. Ya, walaupun SMS-nya dimatikan, emailnya juga bayar Bapak Ibu, WA juga bayar. Karena kami nyiapin server besar Bapak Ibu ya. Jadi ya secara prinsip ngirim WA itu gratis Bapak Ibu. Tapi biaya operasional server kami yang bisa melayani jutaan pesan Bapak Ibu itu tidak murah Bapak Ibu ya. Jadi mohon keikhlasannya Bapak Ibu ya. Praktek pagi dan malam apa bisa disetting? Belum bisa sementara. Jadi satu tempat praktek, satu aplikasi. Ya, Bu Heni Kartikawati. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kalau ada calon pasien yang mau cancel? Apa ada fiturnya? Ini pasiennya yang mau cancel ya, Pak. Saya akan siapkan fiturnya, Pak. Saya minta maaf belum kepikiran kemarin waktu bikin pasiennya mau batal gitu ya. Tetapi dokternya bisa membatalkan. Ya waktu dipanggil kan nggak datang gitu ya. Ya sudah tinggal dokternya aja yang memutuskan di cancel Pak. Ya karena toh tidak merugikan juga Pak. Dipanggil kok nggak datang-datang, lewatin. Nggak mau di cancel. Jadi yang bisa cancel sekarang dokternya atau petugasnya. Ya. Tapi kalau pasiennya yang mau batalin, sementara belum ada fiturnya, tapi saya akan siapkan untuk fiturnya supaya pasien bisa cancel Bapak Ibu. Ya. Pak, untuk antrian info webnya berarti dari dokternya. Iya, betul. Jadi nanti di ruang dokternya itu ada tulisan atau dikasih QR code tadi atau dikasih link. Daftar antrian, klik scan ini. Tinggal masukin kamera, udah selesai langsung kebuka. Atau klik www.antri.vip / nama dokternya, bisa juga. Atau masuk antri.vip, ketik nomor dokternya. Dokternya misalkan 715, tulis nomor 715. Udah otomatis kebuka antriannya. Atau dokternya juga boleh bikin domain sendiri. drgunawan.com. Boleh dibikin website sendiri Bapak Ibu. Boleh ya. Nanti kami bisa bantu untuk fasilitasin Bapak Ibu. Biaya domain berapa? Murah Bapak Ibu. Biaya domain hanya sekitar 200.000 1 tahun Bapak Ibu ya. Jadi nanti langsung drgunawan.com, drahmad.com, drsutrisma.com, drmuhammad.com bisa ya. Asal domainnya masih tersedia Bapak Ibu ya. Jadi nanti daftar antrian klik www.drgunawan.com bisa juga seperti itu. Kami nanti akan bantu fasilitasin Bapak Ibu, tapi ada biaya Bapak Ibu sekitar 200 sampai 250.000 per tahun Bapak Ibu ya. Oke. Di luar aplikasi antriannya ya. Oke, Pak, sudahkah ada akun demonya untuk reseller supaya lebih saya minta maaf, kami hanya melayani pertanyaan untuk pengguna ya, bukan untuk teman-teman marketing. Kalau pasien dengan BPJS bagaimana? Kalau buka praktek di rumah bagaimana? Bapak Ibu, aplikasi ini kami sediakan untuk mengelola antrian saja. Tidak ada hubungannya dengan BPJS, tidak ada hubungannya dengan produk lain Bapak Ibu. Karena aplikasi ini kami desain bisa digunakan untuk dokter, untuk puskesmas, untuk rumah sakit, untuk perbankan, untuk kantor samsat, untuk kantor imigrasi, untuk kantor apapun yang menggunakan antrian. Termasuk kemarin sudah ada yang menggunakan tukang pijet Bapak Ibu. Tukang pijetnya rame Bapak Ibu. Jadi sekarang tukang pijetnya itu udah keren banget menggunakan aplikasi kami Bapak Ibu. Sehingga pelanggannya udah pulang aja Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu, tabib Bapak Ibu. Waduh, gila sekali antriannya sampai ngekor Bapak Ibu. Ya udah dengan aplikasi kami tentunya akan menjadi lebih nyaman buat semuanya. Pak Herlambang, apakah ada rekamannya? Maaf saya sambil kerjaan. Ada Pak Herlambang, ini saya rekam. Ya, nanti saya akan bagikan linknya sebelum saya tutup. Nanti silahkan Bapak Ibu nanti copy link rekamannya untuk bisa dilihat lagi kalau lagi longgar Bapak Ibu. Maksudnya harga aplikasi itu apa harus saya bayar selain pulsa? Betul.
Ya, harga aplikasi saya minta maaf Bapak Ibu itu sangat variatif Bapak Ibu, sangat beda-beda antara yang 50 antrian, 100 antrian, 200 antrian, 400 antrian itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi saya minta maaf harga sangat tidak mengikat Bapak Ibu ya. Kemudian support kami juga beda-beda Bapak Ibu. Tentunya ketika ada orang yang tinggalnya jauh dengan kami, tentunya kami bisa lebih menghemat biaya. Tapi ketika mohon maaf nih Bapak Ibu ada di satu daerah jauh dari akses kami sehingga kami harus jauh ke sana, tentunya harga berbeda. Jadi kami tidak berbicara harga hari ini karena harganya sangat customized Bapak Ibu. Kami menyesuaikan dengan kondisi di setiap daerah yang tentunya berbeda-beda medannya Bapak Ibu. Karena kami harus memastikan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kami dengan baik. Kalau dokter mendadak berhalangan, tidak bisa praktek. Contoh ada keluarga meninggal, bagaimana memberitahu pasien yang sudah daftar antri? Saya minta maaf, ketinggalan fiturnya. Terima kasih sudah diingatkan Pak Nur Edi Narbawi. Saya akan segera siapkan jadi dokter bisa mengirimkan informasi notifikasi kepada semua orang yang mendaftar saat itu. Ya, saya mohon izin saya akan siapkan segera Bapak Ibu. Ya, saya janji dalam 1-2 hari ini saya akan lengkapin fitur ini. Jadi untuk ngirim informasi kepada pasien mungkin mau dibatalkan atau apapun langsung blast dalam bentuk email, WA, SMS saat itu juga. Terima kasih Pak Nur Edi Narbawi sudah menyempurnakan ide untuk aplikasi kami Bapak Ibu. Dari Pak Eris Januar, di rumah sakit atau klinik, pasien awalnya daftar BPJS dulu di pagi hari, selanjutnya baru jadwal ketemu dokter. Siang atau sorenya apa aplikasinya harus minimal 2 untuk BPJS dan dokter? Betul Pak. Kami tidak ada hubungannya dengan BPJS dan dokternya, prinsipnya kami melayani antriannya aja. Jadi nanti si pasien suruh daftar sendiri untuk antrian BPJS dan untuk dokternya. Jadi tidak bisa diintegrasikan karena ini sesuatu yang berbeda. Kami hanya ngelola antrian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan nanti terintegrasi, bisa nggak? Bisa. Bagi programmer tidak ada yang tidak bisa. Saya siap kerjakan Bapak Ibu. Tapi saya tentunya saya akan menawarkan, memberikan penawaran dulu kepada Bapak Ibu semua budgetnya berapa. Dan untuk sistem informasi rumah sakit atau klinik Bapak Ibu, saya minta maaf kalau saya bisa menyebut harga di atas 1 miliar Bapak Ibu. Ya, jadi saya siap untuk membuatkan ketika memang diberi amanah untuk mengerjakan itu Bapak Ibu. Ya. Demo aplikasi antri untuk dokter apa ada Pak? Ini nanti tinggal kasih video ini sudah demo ya. Pak DM kalau sudah beli antrian 50 kemudian di-extend jadi 100 bagaimana? Saya minta maaf. Fitur ini saya juga ketinggalan. Oke, jadi ada 2 fitur yang saya akan segera siapkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi untuk pemberitahuan sebentar biar saya nggak lupa Bapak Ibu, saya akan ini apa? Tadi kirim jika antrian batal. Oke, terus kemudian yang kedua adalah upgrade batas antrian. Oke, Bapak Ibu, sudah saya catat, saya akan kerjakan segera Bapak Ibu, karena kebetulan saya ini programmernya langsung Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu usulan apapun nanti ketika ada masalah apa-apa, sampaikan saja dengan baik. Kami memiliki tim support 24 jam, jadi Bapak Ibu kalau ada kesulitan, jam berapapun hubungin tim support, insya Allah kami akan bantu Bapak Ibu. Karena kebetulan ini aplikasi buatan saya sendiri, yang bikin saya, membidani saya Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu kurang A, kurang B, kurang J, sampaikan saja, saya akan sempurnakan Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi Kurniadi sudah menyempurnakan. Agen jualan tapi belum dapat contoh proposal. Saya minta maaf, saya tidak membahas tentang penjualan. Pak, kapan untuk demo dokter tersedia untuk agen? Saya minta maaf untuk agen, mohon untuk tidak menanggapin dulu karena ini sesi terbuka untuk umum. Ya, kalau dokter tiba-tiba sakit libur, gimana yang daftar antrian hari itu? Pak Danak tadi sudah saya sampaikan, sudah ada masukan tadi. Nanti ada fitur untuk ngirim pesan. Jadi tinggal kirim pesan aja, misalkan udah terlanjur dibuka nih, hari Sabtu buka, yang daftar ada 30 orang, tiba-tiba maaf nih dokternya berhalangan, misalkan keluarganya sakit atau mohon maaf ada keluarga meninggal harus keluar kota. Ya udah nanti tinggal masuk ke aplikasi, kirim pesan ke semua. Mohon maaf Bapak Ibu antrian hari ini dibatalkan karena saya tiba-tiba ada bla 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 dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan langsung terkirim saat itu juga. Terima kasih Pak Danang untuk masukannya. Pak Albertus Vincent, mohon maaf untuk pertanyaan yang berhubungan dengan agent kami tidak layanin ya. Setelah saya menggali info salah satu pengunjung harus datang 1 jam sebelum datang dan mengantri di rumah sakit tersebut karena harus diperiksa oleh perawat dahulu. Bagaimana solusinya?
ya sudah, berarti nanti yang pegang antrian itu si tadi yang petugas yang untuk memeriksa pasien awal ya. Jadi nanti yang pegang antriannya jangan dokternya. Yang pegang antrian adalah petugas yang melakukan pemeriksaan awal tadi. Jadi yang mencet next tadi itu adalah petugas. Jadi masuknya nanti kan tinggal dipanggil karena sudah ada di situ ya. Tapi tentunya jangan 1 jam sebelumnya, bisa dipendekin. Ya, kenapa? Karena sudah tertata kan, mereka tidak numpuk gitu loh. Jadi kasihan. Jadi nanti mungkin panggilnya 1/4 jam sebelumnya. Jadi yang manggil nanti petugas yang memeriksa di awal ya, bukan dokternya yang mencet. Oke? Kalau pasien hanya minta surat rujukan, bagaimana untuk dokter yang buka praktek pribadi? Pak Sodik di Lampung. Kalau pasien hanya minta surat rujukan, bagaimana untuk dokter yang buka praktek pribadi? Saya belum paham pertanyaan Bapak. Mungkin boleh dipanjangin lagi Pak pertanyaannya supaya saya bisa paham. Prinsipnya aplikasi kita hanya ngelola antrian saja. Tidak ada hubungannya dengan mau ke sana itu mau periksa, mau berobat, mau cabut gigi, mau apapun. Kami tidak punya kuasa untuk menangani itu semua. Karena itu otoritas dia ada Bapak Ibu semua. Kami hanya ngatur supaya antrinya bisa dari rumah dan yang ngantri dapat pemberitahuan. Sekedar itu saja untuk Pak Sodik di Lampung. Rosdiana Suyuti, bagaimana kalau pasien tidak punya HP untuk scan HP-nya HP jadul? Nanti kliniknya bisa menyediakan atau dokternya atau petugasnya menyediakan handphone khusus untuk melayani orang-orang seperti itu. Tetapi zaman gini rasanya sejadul-jadulnya orang, dia masih punya anak yang punya handphone nggak jadul. Emaknya jadul, tapi kan anaknya nggak jadul. Anaknya yang suruh daftarin, bukan emaknya yang memang jadul tadi. Jadi itu solusinya ya. Kalau memang betul ya udah disediakan aja di kliniknya atau di ruang prakteknya tab dipasang di ini apa komputer ya, komputer yang tidak perlu bagus-bagus ya, di ruangan situ hanya untuk mendaftar antrian saja. Oke. Pak Gibran Arya Pardana, sore Pak Didi, apabila agen menjual antri ke suatu bank negara sudah deal, apakah bank tersebut masih bisa ditawarkan? Saya minta maaf, saya tidak bahas tentang agen. Ya, APK-nya pembayaran per bulan enggak? APK-nya pembayaran per bulan enggak? Iya betul, pembayaran kami per bulan Bapak Ibu. Sementara ya nanti ketika sudah berjalan tentunya kami akan sediakan sistem pembayaran 6 bulanan ataupun tahunan Bapak Ibu. Oke, karena kami sedang mengukur biaya operasional kami Bapak Ibu apakah nanti mencukupin Bapak Ibu. Oke, jadi saya mohon keikhlasan untuk kami juga berhitung tentang biaya operasional kami Bapak Ibu ya. Oke. Jika di bank yang teller lebih dari 1, bagaimana penjelasannya? Apakah harus beli tiap teller? Tidak, Pak. Tellernya aplikasinya cukup 1 aja. Tellernya 3-3-nya atau 5-5-nya buka aplikasi yang sama. Jadi nanti teller 1 mencet next, otomatis tersambung ke teller yang lain, Pak. Nah, tidak perlu perangkat khusus. Tellernya pakai handphonenya masing-masing aja. Yang penting adalah tellernya tadi dikasih tahu passwordnya semua, udah selesai Pak. Jadi nanti semua teller pencet next, otomatis tersambung ke semua Pak. Jadi tidak perlu satu-satu Pak. Jadi semua bisa next gitu ya. Oke, jadi cukup 1 untuk 1 bank. Misalkan 1 bank ada 5 teller, cukup beli 1 ya. Oke, tadi nyoba antri dengan kode 100, infonya kode tidak kenal. Saya minta maaf Pak, saya harus cek karena saya dari tadi coba baik-baik saja Pak. Saya coba contoh ya sekarang ya Pak. Saya coba contoh sekarang di sini antri.vip, kemudian saya masukkan 100, ini untuk demo, klik lanjut. Di sini bisa Pak. Jadi kalau Bapak bilang tidak bisa, saya nggak ngerti Pak. Saya harus cek dulu apakah yang bermasalah koneksinya atau mungkin ada hal yang lain, saya harus pastikan dulu. Kecuali semua tidak bisa, itu gampang Pak. Tapi kalau hanya 1 orang atau 2 orang yang tidak bisa, saya harus ngecek dulu kira-kira masalahnya di mana. Tapi terima kasih masukannya, nanti kita akan coba cek kira-kira apa penyebabnya. Pak Edi Kurniadi, terima kasih masukannya. Buat Fitria Suhardianta, Pak minta link demonya Pak, tapi jangan video Bapak, biar berpikir hanya bisa beli aplikasinya dari kita. Saya minta maaf, saya tidak pernah jual aplikasi. Termasuk sesi hari ini, saya tidak berbicara tentang harga ataupun penjualan. Saya hanya menjelaskan tentang cara kerjanya. Oke, Pak Radi Nur Cahya, kalau pakai HP gagal, coba pakai komputer dulu buat trial. Oh ya, betul. Ini hanya masalah pengaturan Bapak Ibu. Sebenarnya kalau pengaturannya standar justru tidak ada masalah.
Kadangkala handphone ada pengaturan penghematan daya lah, pengaturan apa dan sebagainya, kadangkala itu yang membuat justru tidak berjalan. Tapi kalau handphonenya normal, tidak ada pengaturan khusus, itu justru aplikasi kita akan berjalan dengan normal. Bapak Ibu, saya akan akhirin pada saat azan maghrib. Ya, jadi ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Oke, sebelumnya minta maaf kalau saya mempertanyakan hal yang tidak berhubungan dengan tema ini. Oh, saya minta maaf, Bu Mailing. Mohon izin Pak, kami klinik utama yang praktek dokter spesialis kejiwaan, artinya secara durasi sangat relatif. Kadang pasien baru bisa sampai 60 menit, tapi bisa jadi hanya 10 menit. Artinya anamnesa dokter sangat relatif. Mohon petunjuk bagaimana mengaturnya. Jadi Pak, justru aplikasi ini nanti yang akan membuat pasien itu benar-benar, ya udah Pak di rumah aja Pak. Ini walaupun cuma 2 bisa jadi 2 jam loh Pak. Karena satu pasien bisa sampai 1 jam. Ya, jadi biar dia ngontrol sendiri di rumah gitu loh. Jadi nanti bisa diatur Bapak Ibu. Pesannya misalkan contoh, pesannya dibuat setiap penambahan antrian ada pesan, itu juga bisa Bapak Ibu. Nanti pesannya di sini Bapak Ibu. Misalkan contoh ini Bapak Ibu, edit pesan. Kemudian klik tambah pesan Bapak Ibu. Ternyata Bapak mau ngasih tambah pesan. Ini kan tadi kan pesan terkirim pada saat kurang 5, kurang 1 saat antrian dan ucapan terima kasih. Oke, katanya Bapak mau masukkan antrian waktu tunggu antrian ke berapa? Antrian di waktu kurang 3 dikasih tahu juga. Tinggal dipilih aja di sini Pak, kurang 3 antrian atau kurang 2 antrian juga ada pemberitahuan. Dicek aja di sini. Jadi nanti ketika kurang 2 dapat pesan, kurang 1 dapat pesan, kurang 3 dapat pesan, kurang 4 dapat pesan, supaya orang lebih siap-siap gitu loh Pak. Jadi targetnya adalah bagaimana orang itu datang di depan tempat Bapak Ibu praktek ataupun melayani klien Bapak Ibu, orang datang itu sudah tahu kira-kira oh ini berapa lama, dia bisa memperkirakan sendiri Bapak Ibu ya, dengan otomatis dengan mempelajari ritmenya tadi. Oke, jadi saya rasa nanti ditambahin di sini itu bisa lebih bagus Pak. Oke, kemudian Pak Sunarso izin lift mau ke klinik dulu. Baik Pak Sunarso, dengan senang hati kami akan membantu Bapak, nanti lihat rekamannya saja Pak. Oke, member yang langgannya 50 antrian otomatis di-lock apabila sudah penuh hari yang bersangkutan. Betul. Kalau Bapak Ibu 50 ambil paket yang 50, terus kemudian ternyata pasien Bapak Ibu 60, ya 50 otomatis ke-lock Pak. Nggak bisa lagi nambah, otomatis. Tetapi bisa dikurangin. Bapak Ibu ngambil 50, tetapi ternyata mau dibatasin cuma 40 saja bisa, atau 30 saja bisa. Monggo, nanti Bapak Ibu yang atur masing-masing. Ya. Kan ada pasien ketika daftar ditanyain sama pendaftarnya mau pakai umum apa BPJS. Nah, di aplikasi ini gimana cara daftarnya kalau seperti itu? Sekali lagi bahwa kami hanya melayani antrinya, Pak. Setelah orang datang tinggal ditanyain, Pak, mau pakai umum atau BPJS, Pak. Setelah orangnya datang, kan orangnya tetap datang kurang 1 atau 2 antrian, kan tetap bisa ditanyain, Pak. Karena kami tidak punya otoritas untuk hal itu. Karena ini aplikasi bisa digunakan perbankan, sudah ada, Pak, yang tukang pijet ada juga Pak, dokter udah banyak banget yang pakai Pak. Jadi kami tidak ada hubungannya dengan BPJS, nanti di dalam sakit apa kami tidak punya kuasa untuk di situ Bapak Ibu ya. Tadi masukan ada 4 Pak Didi, pasien cancel, dokter isoma sebentar, oke. Pasien, oke sebentar, pasien batal, batal sendiri. Kemudian di sini dokternya isoma, dokter istirahat. Oke, terima kasih ada 4 masukan ya. Oke, Pak Nano, terima kasih udah masukannya ya. Kemudian Valentina Subandia, mohon izin live dulu mau merawat orang sakit. Yes, Bu Valentina. Ya, semoga Ibu dapat pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sudah merawat orang-orang yang dengan penuh keikhlasan. Kalau ada dokter mau daftar caranya gimana? Dokternya daftar sendiri atau kita yang daftarkan? Karena sudah disarankan daftar lewat Google Chrome tapi lewat website orang lain, jadi mendaftar pakai. Saya minta maaf, saya tidak berbicara tentang penjualan ya. Kode promo yang memiliki hanya teman-teman marketing. Jadi kalau Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran antrian Bapak Ibu, saya minta maaf. Nanti caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke daftar.
.antri.vip Bapak Ibu. Saya minta maaf, fasilitas ini hanya bisa digunakan kalau Bapak Ibu sudah memiliki kode promo yang dimiliki oleh marketing kami Bapak Ibu. Hari ini total marketing kami ada 8.000 di seluruh Indonesia. Jadi silakan hubungin rekan marketing kami untuk mendapatkan kode promo. Kami tidak akan share kode promo karena marketing kami ada dalam jumlah yang cukup banyak Bapak Ibu, dan tiap marketing punya kebijakan masing-masing Bapak Ibu untuk menentukan fasilitas yang diberikan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana cara merubah format dokter menjadi PDAM? Oh, ini ceritanya yang mau daftar kantor PDAM. Gampang, Pak. Contoh ya, Pak. Contoh. Ini sekarang antrian kantor PDAM. Ini kan daftar antrian Dokter Gunawan. Nah, daftar antrian sekarang saya ganti dengan sini pengaturan, Pak. Di sini daftar antrian PDAM PDAM Sukabumi misalkan ya Pak. Oke, di sini kantor PDAM Surakarta misalkan. Oke, klik simpan Pak. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini ketika di refresh Pak, ini daftar antrian PDAM Surakarta udah otomatis. Di daftar antrian di sini juga otomatis berubah Pak. Oke, di daftar yang dilihat pelanggan juga otomatis berubah Pak. Ini PDAM Surakarta Pak. Ya, nanti nomor teleponnya bisa disesuaikan. Ya, gampang banget Pak. Tinggal ngerubah di sini saja. Ya, oke. Ini saya kembalikan lagi Pak, karena sedang digunakan untuk demo Bapak Ibu dokter. Ya, oke. Jadi gampang sekali Pak. Tadi siapa? Saya minta maaf. Pak Yaumil Irham. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mailing Su, Ibu mailing Su. Saya kemarin daftar tanggal 9 ada mendaftar untuk seminar training video editing. Saya minta maaf, kita tidak bahas di luar antrian. Edi, Pak DM saya coba simulasi daftar ke link Dokter Gunawan, bukan kode, sudah berhasil dapat email WA dan klik untuk pantau antrian. Tapi WA tidak bisa diklik. WA tidak bisa diklik karena Anda belum menyimpan nomornya. Tolong disimpan dulu nomornya, pasti bisa diklik ya. Atau dibales dulu nomornya. Tolong disimpan dulu nomornya, pasti bisa diklik ya. Izin live, terima kasih. Yes, Pak Helmi Yahya. Kalau rata-rata pasien datang di bawah 50 orang, apakah aplikasi tetap bisa digunakan? Bisa Pak. Ya, walaupun yang datang cuma 5, cuma 3 tetap bisa digunakan. Ya, Fatur Rohman, Pak Didi untuk promo misalkan diskon 25% bukan berikutnya, misal saya tidak bahas untuk harga. Ya, terima kasih diundang bergabung. Kebetulan rumah sakit kami sudah menggunakan antrian online. Hatur nuwun. Terima kasih Pak Suhartono Sanjoto. Ya, pertanyaannya apakah sudah menggunakan WA, email, SMS Pak Suhartono sehingga pasien bisa di rumah saja ketika antriannya mau masuk dapat kabar, dapat WA, dapat email, dapat SMS ya. Oke. Karena kita benar-benar mencoba untuk memberikan solusi terbaik buat customer ya. Untuk bank, apakah ada pemberitahuan ke pengantri bahwa sudah gilirannya dan ke teller mana nomor berapa? Betul Pak, ada pemberitahuan kepada orang yang ngantri. Jadi yang ngantri cukup di luar aja atau di rumah saja atau menunggu dari rumah Pak. Oke, pertanyaannya ke teller mana? Saya tidak bisa punya kuasa Pak. Kalaupun bisa saya buatkan Pak, tentunya ada penawaran khusus Pak. Karena ini sudah di luar. Karena nanti dia silakan menuju ke teller gitu aja Pak. Pak Budi silahkan menuju ke teller, udah gitu aja. Di tellernya kan nanti dia bisa ngecek sendiri mana teller yang kosong, Pak. Ya, jadi dia duduk aja, nanti tellernya mencet gitu kan. Nah nanti orang yang datang kan bisa ngelihat ya, mungkin tellernya berdiri gitu, yang sedang siap melayani, sehingga nasabah datang ke teller yang sedang berdiri tadi. Jadi solusinya itu, Pak. Kalau saya diminta membuatkan, silahkan menuju ke teller 3, menuju ke teller 5. Bisa Pak, tapi saya minta maaf saya akan memberikan penawaran harga berbeda Pak, karena itu harus custom sekali Pak, itu di luar yang lain Pak. Oke, Pak DM kalau saya ada ganti nomor WA kira-kira gimana ya, apa harus lapor? Oh saya minta maaf, tidak ada hubungannya. Pak DM bisa ditambahkan feed nomor kartu pasien, nomor registrasi pasien, biar perawat gampang cari ganti. Nanti silahkan tulis di catatan Pak. Silakan tulis di catatan ya. Jadi catatan itu bisa menuliskan apa saja dan bisa dilihat oleh dokternya ya atau perawatnya ya. Oke, karena aplikasi ini sekali lagi bukan hanya untuk dokter tetapi digunakan untuk banyak pihak termasuk perbankan juga yang tidak perlu nomor pasien. Oke.
Pak Muhammad Wahyu Hidayat, mohon maaf Pak, hari ini saya coba antri memang lebih banyak sesekali berhasil, koneksi juga aman. Saya minta maaf Pak, errornya di mana, karena kalau memang error silahkan nanti laporkan ke tim kami akan cek errornya di mana untuk dibenerin Pak. Jadi jangan khawatir. Oke, tim kami bekerja 24 jam untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Kalau di bank atau koperasi kan ada teller customer service, ada juga bagian kredit, itu berarti masing-masing butuh aplikasi satu antrian ya? Betul. Jadi teller butuh satu aplikasi antrian, kemudian nanti customer service itu butuh satu aplikasi antrian. Bagian kredit silakan kalau mau perlu sendiri ya, tapi kan saya nggak ngerti berapa banyak, apakah memang perlu Bapak Ibu. Suaranya kenapa bisa seperti suara robot, Bapak? Apakah ada masalah di situ? Saya tidak ada masalah ya. Oke, seharusnya suaranya yang lain baik-baik saja. Itu yang saya perlukan. Kapan bisa bahas lebih lanjut karena kami ada 3 dokter SPKJ di 2 klinik kami. Saya tidak paham apa yang Bapak ingin bahas. Silahkan langsung ditanyakan saja Pak. Saya akan jawab semua sampai dengan jam 17.25. Masih 20 menit lagi sebelum waktu maghrib. Saya waktu maghrib Bapak Ibu apapun yang terjadi saya akan tetap hentikan Bapak Ibu. Tapi jangan salah, ini karena ini sudah saya rekam. Nanti saya akan kirim linknya ke Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu bisa lihat ulang linknya. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan semaksimal mungkin. Kalau untuk masalah pasien umum atau BPJS, mungkin mereka bisa datang lebih awal untuk mengurus berkasnya di admin. Untuk antrinya saat dokter pakai aplikasi ini. Oh Pak Robi, terima kasih sudah membantu menjawab. Pak DM, biasanya kalau dokternya yang berhalangan, gitu dia sudah ada dokter penggantinya yang gantikan beliau. Terima kasih Bu Yulia Sari di Jakarta, betul. Jadi dokternya nanti tinggal dikasih tahu yang gantiin saja ya. Oke, Pak Didi, kalau di tempat prakteknya ada beberapa dokter, bisa digabung antriannya tak? Bisa, asal memang dokternya memang gabungan ya. Jadi cukup satu aplikasi saja, misalkan dokter umumnya ada 2 gitu ya. Oh, ya sudah, nanti daftarnya 1 aja. Nanti yang pegang aplikasinya bukan dokter, tapi petugas yang ada di depan yang memeriksa pemeriksaan kesehatan awal itu yang mencet next-nya itu beliau. Jadi nanti di situ tinggal ngantri saja ya. Oke. Kalau member KBD ikut daftar aplikasi apakah kita bisa jual sebentar? Suara tidak jelas, kecil banget. Bagaimana cara menggunakan seperti install dan lain-lain? Kami nampaknya perlu aplikasi Bapak, mohon petunjuk. Untuk Pak Adi Purwata, untuk cara install aplikasinya, begitu Bapak daftar nanti, nanti otomatis Pak langsung dapat WA, dapat email, petunjuknya Pak. Jadi nanti ada nomor tim kami juga Pak, ada nomor tim support. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ada masalah, Bapak Ibu udah gini aja, Mas aku nih gaptek, aku nih nggak ngerti apa-apa, tolong disettingkan. Udah, nanti tim kami yang akan settingkan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal hubungin aja tim kami. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, saya rasa ini sebenarnya tidak susah, Pak. Karena Bapak nanti ketika cara menggunakan setelah Bapak Ibu daftar, kemudian melakukan pembayaran, Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, Pak. Masuk ke login.antri.vip, masukkan nomor handphone, password, klik centang bukan robot, klik login, Pak. Oke, nah sudah Pak. Sampai di sini Bapak tinggal mencet next. Cuman ini aja, mencet tombol next aja udah selesai, Pak. Udah selesai, nanti pasien udah otomatis dapat pemberitahuan sendiri. Oke? Ya, saya rasa terlalu gampang, Pak. Tapi kami sudah memiliki tim support yang bekerja 24 jam untuk membantu Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan, jangan khawatir, tim support kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tinggal, Mas aku nih gaptek Mas, tolong di remote aja selesaikan. Nah, udah tim kami nanti akan menyelesaikan semua. Ya. Demikian Pak, bagaimana cara daftarnya Pak? Cara daftarnya tinggal hubungin rekan yang mengenalkan Bapak Ibu semua ke komunitas bisnis digital atau ke aplikasi ini. Silakan hubungin marketing kami Bapak Ibu atau rekan yang mengundang Bapak Ibu semua ke seminar kami hari ini Bapak Ibu ya. Oke. Jika pasien dokter tidak punya handphone, bagaimana cara antrinya? Apakah ikut antri manual saja? Hari gini masih ada yang nggak punya handphone ya Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti berarti dia pasrah kepada petugasnya Bu. Jadi petugasnya nanti yang nomor 7 Pak silakan ya. Nanti khusus benar-benar orang yang benar-benar nggak punya handphone ya ditulis manual lah sama petugasnya Pak. Ya mohon keikhlasannya Pak. Tetapi rasanya juga sudah tidak banyak sekarang. Ya, 99,9% orang sudah pakai handphone. Tukang becak aja pakai handphone. Ya, makanya kami menyediakan SMS itu Bapak Ibu mengantisipasi orang yang benar-benar
memang ya handphonenya masih jadul, masih ada. Termasuk ibu saya sendiri, handphonenya juga handphone yang hanya bisa SMS, Bapak Ibu. Tidak bisa ya, karena usia saya tidak bisa memaksakan lagi, Bapak Ibu. Ya sudah, makanya kenapa saya masih sediakan pakai SMS untuk mengantisipasi orang-orang yang memang handphonenya belum support untuk smartphone, Bapak Ibu. Ya, Pak DM kirim ke WA pasien dengan nomor dokter atau dari server antrian? Dari server. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Buat Bapak Ibu yang nanti membutuhkan, Pak, aku pengen WA-nya terkirim dari nomorku sendiri. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, tetapi ada biaya tambahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti harus membeli aplikasi yang namanya Cerdas. Ya, jadi nanti beli aplikasi Antri, kemudian beli aplikasi Cerdas Bapak Ibu. Silakan hubungin rekan yang mengenalkan aplikasi Antri ke Bapak Ibu semua. Mereka juga memiliki aplikasi namanya Cerdas. Jadi nanti kalau udah menggunakan Cerdas Bapak Ibu, nanti pengiriman pesannya otomatis menggunakan nomor Bapak Ibu masing-masing. Tapi sebelum Bapak Ibu menggunakan Cerdas, menggunakan nomor server Bapak Ibu. Ya, jadi jadi Bapak Ibu nggak capek sama sekali. Tapi Mas, aku pengen Mas pakai nomorku sendiri. Ya Bapak Ibu beli aplikasi Cerdasnya. Silakan hubungin rekan marketing kami yang mengenalkan Bapak Ibu. Ya. Untuk pesan antrian pasien kurang 5, apa bisa diedit per 4 pesan atau bisa diedit semua? Bisa semua diedit, Pak Muhammad Ali. Jadi nanti untuk kurang 5-nya itu bisa diedit Pak, masuk ke bagian sini Pak, edit pesan. Ya, nanti tinggal tambahkan aja Pak. Di sini aplikasi tunggu antriannya dirubah jadi nomor 4. Nah, di sini Pak. Jadi bukan 5 pesan. Nanti isi pesannya tinggal di copy paste yang lama aja, ya. Oke, seperti ini Pak, ya. Terus kemudian kalau sudah Bapak Ibu tolong dihapus yang kurang 5-nya di sini. Nah, kurang 5-nya nanti diklik hapus aja. Klik hapus nanti udah kehapus, Pak. Ya, jadi diganti ke 4 gitu ya. Oke, demikian Pak tadi siapa? Muhammad Ali ya, Pak. Mohon info nomor timnya ya, terima kasih. Saya minta maaf Pak Adi Purwata, nomor tim kami adalah nomor yang Bapak Ibu dihubungin waktu Bapak Ibu hadir di seminar kami. Itu adalah nomor tim kami. Silakan hubungin beliau Bapak Ibu, karena tim kami ada 8.000 orang. Saya tidak hafal satu persatu Bapak Ibu. Jadi mohon keikhlasannya, kami tidak akan bagikan di sini Bapak Ibu, karena video ini bersifat netral Bapak Ibu, sehingga silakan nanti hubungin rekan yang mengenalkan Bapak Ibu semua ke komunitas bisnis digital ini Bapak Ibu. Oke, bisa nggak saya beli pulsa saja tanpa aplikasi? Saya kayaknya nggak butuh aplikasinya, saya hanya butuh berbasis webnya, nggak butuh panggilan di tempat praktek. Bisa nggak saya beli pulsa saja tanpa aplikasi? Saya kayaknya nggak butuh aplikasinya, saya hanya butuh berbasis webnya saja, nggak butuh panggilan di tempat praktek. Bu Heni Kartikawati, saya belum paham. Saya mungkin Ibu justru tidak butuh ngirim SMS-nya ya, tidak butuh ngirim WA-nya, tapi webnya saja gitu ya Bu ya. Bisa, pulsanya jangan diisi, ya. Pulsanya nggak usah diisi Bu nanti ya. Begitu udah habis, karena paket perdana itu minimal harus beli pulsa 50 Bu, ya. Tetapi misalkan contoh pulsanya habis, dia webnya tetap bergerak Bu, webnya tetap bergerak, tapi tidak terkirim pesan. Ya nanti saran saya, kalau memang Ibu tidak butuh pulsanya, tidak butuh SMS, WA, emailnya, jadi nanti pulsanya waktu habis, ya isi pertama aja 50.000, setelah itu tidak perlu diisi, webnya tetap berguna Bu, tetapi tidak ngirim pesan. Ya, Bu Heni Kartiwakawati, semoga jawaban saya sesuai dengan apa yang Ibu maksudkan. Pak Fatur Rahman, Pak Didi, kalau dokternya praktek lebih dari satu rumah, pagi di rumah sakit A, sore rumah sakit B, apa diedit kolom dari dokter rumah sakit A? Sulit ya Pak ya, karena orang daftar itu kan bisa 3 hari sebelumnya, sehari sebelumnya Pak. Kalau diedit-edit bingung nanti dia ini yang benar dokter praktek di mana sih gitu ya. Jadi karena kan orang daftar kan nggak ngerti kapan, mungkin dia daftarnya pagi hari untuk besok sore. Ya sekarang kok ini dokter di rumah sakit ini, terus nanti ganti lagi, jadi bingung nanti mau daftarnya di mana. Ya, jadi Pak Fatur Rahman memang cocoknya satu tempat satu aplikasi. Ya, Bu Selvi, Pak DM mau tanya, sistem pasien bisa daftar di rumah sakit ataukah harus ke klinik dulu lalu daftar di petugas? Daftarnya dari rumah Bu Selvi. Ya, daftarnya dari rumah ya. Nanti masalah teknis kalau Ibu ada kesulitan nanti tim kami akan bantu pandu ya. Nanti termasuk dibikinkan ininya apa penjelasan dan sebagainya. Jadi nanti tinggal ditempel aja di ya kalau Ibu sudah punya website langsung dimasukin aja di website Ibu, atau Ibu punya Instagram misalkan ya, QR code-nya tadi ditaruh di Instagram Ibu atau di
Facebook Ibu atau di-share di manapun atau di kartu nama atau dimanapun Ibu bisa QR code dimasukin daftar antrian, scan link ini udah selesai Bu. Jadi nanti ketika orang daftar antrian scan atau masukin alamat websitenya langsung otomatis. Apakah desain tampilan bisa diganti biar lebih elegan terjalin antara klinik kami dengan pasien? Pak Adi Purwata sementara belum ya Pak ya, tetapi kami akan coba berikan yang terbaik untuk desainnya. Nanti bisa mungkin maksud Bapak ditambahin logo atau background kantor begitu ya Pak Purwata. Kami akan coba pertimbangkan untuk kami bisa akomodir itu Pak Adi Purwata. Jadi mohon waktunya, insya Allah ini saya tambah PR Pak, saya catat dulu, bisa custom desain ya. Nanti insya Allah saya akan sediakan untuk bisa ditambahin logo dari rumah sakit atau lembaga Bapak Ibu semua di ujung kiri atas atau di kanan atau sebagai background. Nanti saya coba pikirkan tempat yang terbaik. Baik Bapak Ibu, mantap Pak ilmunya, semoga sukses selalu. Bagi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Oh ini Bu Heni Kartikawati. Maksud saya tetap mau untuk SMS, WhatsApp, dan email sesuai respon dari web antri tanpa saya beli aplikasinya, cukup bayar pulsanya. Saya minta maaf Bu, kalau nggak ada aplikasinya gimana kita mau ngirim SMS-nya Bu? Karena yang ngirim SMS WA-nya kan dari aplikasi Bu. Ya, tapi kalau Ibu mau yang seperti itu, Ibu beli aplikasi cerdas Bu. Aplikasi cerdas itu aplikasi untuk ngirim WA untuk mengotomatiskan ngirim WA. Tapi saya nggak ngerti kebutuhan Ibu seperti apa. Saya rasa nanti kalau aplikasi antrian sudah satu paket Bu. Kalau mau tanpa SMS WA justru bisa. Tapi kalau Ibu mau SMS WA email saja, saya minta maaf, Ibu pakai aplikasi cerdas itu lebih bisa ya. Nanti boleh hubungin tim pemasaran kami. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu di kesempatan hari ini untuk bisa memahami lebih aplikasi cerdas. Kami memiliki tim support hari ini bekerja 24 jam sehingga ketika Bapak Ibu ada kesulitan, tim support kami akan membantu Bapak Ibu semua. Dan hari ini total tim marketing kami tersebar, komunitas bisnis digital sudah memiliki lebih dari 8.000 member di seluruh Indonesia. Bapak Ibu silahkan hubungin bagian dari komunitas bisnis digital atau member komunitas bisnis digital untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang aplikasi antri ini. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Aplikasi cerdas, cek harga Pak, silakan hubungin tim marketing kami. Kami tidak akan pernah berbicara harga di sini Bapak Ibu. Pak DM, kalau ada untuk pilkada aplikasi apa? Untuk aplikasi pilkada Bapak Ibu, oh ya saya minta maaf, aplikasi antri kami akan nonaktifkan pada saat tanggal pencoblosan. Kenapa? Karena kami tidak desain aplikasi antri untuk pilkada Bapak Ibu. Karena biaya kami besar Bapak Ibu, pilkada hanya digunakan 1 hari saja. Nanti dibilang terlalu mahal kalau kami bilang harga mahal Bapak Ibu. Sehingga padahal kebutuhan pilkada itu besar sekali Bapak Ibu. Sebenarnya cocok sekali aplikasi kami untuk pilkada pencoblosan. Tetapi ketika ada banyak banget orang yang menggunakan Bapak Ibu, wow, resource dari server kami itu besar sekali, padahal dipakai cuma 1 hari. Jadi kami tidak mengizinkan untuk ini Bapak Ibu, untuk digunakan di pilkada Bapak Ibu. Maksudnya contoh promosi calon bupati gitu Pak. Mohon maaf, ini sesinya berbeda. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mohon maaf lahir batin, silakan segera hubungin rekan yang membagikan video ini atau menghubungi rekan member komunitas bisnis digital untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang antrian.vip. Saatnya antri tanpa antri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.